Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari kelas 12 kelas 1. Ya, saya di sini ingin menyampaikan kaidah kebahasaan dan nilai-nilai dalam cerita sejarah atau novel sejarah. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang salah nanti saya baca, tolong diperbaiki. Silahkan komen di bawahnya ya. Ya, pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lamanya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Ya, lanjut ciri-ciri teks cerita sejarah. Adapun ciri-ciri dimiliki oleh teks sejarah diantaranya: 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang. 3. Struktur teks orientasi untuk peristiwa reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Ya, selanjutnya struktur teks cerita sejarah. Harus terdapat tiga struktur, yaitu orientasi. Ya, orientasi pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. 2. Insiden atau urutan kejadian, yaitu pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya ditulis secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. 3. Yang terakhir, reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari penulisan itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah saja karena bagian ini hanya sebagian opsi atau pemilihan saja. Ya, kita lanjut dengan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya promina atau kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Adanya kata kerja, verbal, material atau konjungsi, kata penghubung, temporal. Untuk lebih jelasnya, lebih sobat lihat merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dengan menamai seseorang atau sesuatu secara yang tidak langsung. 1. Kata ganti pertama, tunggal, artinya saya, aku. 2. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. 3. Kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau. 4. Kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian.
5. Kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia. 6. Kata ganti orang jamak, misalnya mereka. Kita lanjut dengan frasa adverbial, merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Verbal material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukan, misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lain-lainnya. Konjungsi temporal, kata sambung waktu, berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan teks cerita sejarah secara banyak memanfaatkan konjungsi kata penghubung temporal, contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lain-lainnya. Kalimat menjemuk, kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Cara teknik penulisan teks cerita sejarah. Kejadian-kejadian dicerita dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Dari sekelompok fakta peristiwa, perlu ada penentuan fakta kausal, penyebab, fakta peristiwa, fakta penyebab. Bila uraian berapa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu pengurutan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip yang di atas. Jenis-jenis sejarah. Sejarah fiksi, yaitu novel, cerpen, legenda, roman. Sejarah non-fiksi, biografi, autobiografi, cerita, perjalanan, catatan sejarah. Ya, mungkin sampai sini saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermakna. Dan jangan lupa komen kalau jika ada kesalahan atau kekurangan, silahkan teman-teman komen di paling bawah ya. Oke, selamat tinggal.